Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Husnia Amali. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia dan pramuka Indonesia. Untuk yang pertama yaitu sejarah pramuka dunia. Pramuka merupakan gerakan yang sangat populer baik di Indonesia maupun di dunia, yang merupakan hasil peleburan dari berbagai organisasi kepanduan yang ada sebelumnya. Apabila kita telusuri sejarahnya, gerakan pramuka pada awalnya muncul di Inggris, yang diprakarsai oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang biasa kita kenal sebagai Sir Robert Baden-Powell, yang merupakan bapak kepramukaan dunia. Ya, Pramuka Dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Robert Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. Diketahui sejak kecil, Robert Baden-Powell juga suka menaruh perhatian pada alam dan sangat suka menjelajah hutan yang ada di sekitar sekolahnya. Ketika dia bekerja menjadi seorang perwira militer dan ditugaskan ke berbagai peperangan, ia ditugaskan untuk memimpin kepanduan. Setelah perang, Robert Baden-Powell mengelola Aids to Scouting bagi anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey. Pulau Bronsey merupakan pulau terbesar di Pelabuhan Poole, Dorset, Inggris. 1 tahun setelah perkemahan, Robert Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys. Jadi itu menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Selain itu, Robert Baden-Powell juga mendirikan gerakan kepanduan yang hanya diikuti oleh laki-laki, yaitu Scouting for Boys. Buku panduan gerakan kepanduan ini karyanya menyebar ke seluruh dunia dan dengan berbagai macam bahasa. Lalu pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya yang bernama Agnes, Baden-Powell membentuk kepramukaan untuk perempuan yang disebut Girl Scouts, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scout. 4 tahun kemudian, pada 1916, didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala. Nah, pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Terus, kepanduan yang semakin berkembang membuat Robert Baden-Powell membentuk Rover Scout, yaitu organisasi yang memadai pemuda yang telah berusia 17 tahun pada tahun 1918. Pada tahun 1920 diadakanlah Jambore Dunia pertama yang dilaksanakan di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara untuk ikut serta dalam acara tersebut, dan saat itulah Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Berikut rentetan tahun kegiatan Jambore pertama dilakukan hingga saat ini. Yang pertama yaitu tahun 1920, Jambore 1 di Olympia Hall, London. Yang kedua, tahun 1924, Jambore kedua di Ermelanden Campaign, Denmark. Yang ketiga, tahun 1929, Jambore ketiga di Arrow Park, Brinket, Inggris. Yang keempat, 1933, Jambore keempat di Godolo, Budapest, Hongaria. Tahun 1937, Jambore 5 di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda. Tahun ke-6, 1947, Jambore ke-6 di Moisson, Prancis. Yang ke-7, tahun 1951 di Salzkammergut, Austria. Untuk yang ke-8, tahun 1955, Jambore ke-8 di Sutton Park, Sutton Coldfield, Inggris. Tahun ke-9, 1959, Jambore ke-9 di Makiling, Filipina. Tahun 1963, Jambore ke-10 di Marathon, Yunani. Tahun 1967, Jambore di Idaho, Amerika Serikat. Tahun 1975, Jambore ke-13 di Lillehammer, Norwegia. Tahun 1979, Jambore ke-14 di Neysabur, Iran, namun dibatalkan. Tahun 1983, Jambore ke-15 di Kananaskis, Alberta, Kanada. Tahun 1987, Jambore ke-16 di Cataract,
Scout Park, Australia. Tahun 1991, Jambore ke-17 di Korea Selatan. Tahun 1995, Jambore ke-18 di Belanda. Tahun 1999, Jambore 19 di Chili, Amerika Selatan. Tahun 2003, Jambore ke-20 di Thailand. Tahun 2007, Jambore ke-21 di Highlands Park, Inggris. Tahun 2011, Jambore yang ke-22 di Rikabi, Swedia. Tahun 2015, Jambore yang ke-23 di Kirarahama, Jepang. Tahun 2019, Jambore yang ke-24 di West Virginia, Amerika Serikat. Dan yang terakhir yaitu tahun 2023, Jambore yang ke-25 di Seomenggum, Korea Selatan. Nah, terbentuknya organisasi pramuka tidak lama setelah dilaksanakan Jambore. Dibentuklah WOSM atau World Organization of the Scout Movement atau Organisasi Gerakan Pramuka Dunia. Pada tahun 1968, kantor sekretariatnya pindah ke Geneva, Swiss. Sebelumnya, kantor sekretariat itu berada di kota London, Inggris, dan pada tahun 1958 pindah ke Ottawa, Kanada. Biro Kepramukaan Sedunia mempunyai 6 kantor wawasan, di antaranya yang pertama, kawasan Afrika, kantornya berada di Nairobi, Kenya. Yang kedua, kawasan Arab, kantornya berada di Kairo, Mesir. Yang ketiga, kawasan Asia Pasifik, kantornya berada di Manila, Filipina. Yang keempat, kawasan Eurasia, kantornya berada di Kiev, Ukraina. Yang kelima, kawasan Eropa, kantornya berada di Jenewa, Swiss. Dan yang ke-6, kawasan Inter-Amerika, kantornya berada di Panama. Sedangkan di Indonesia sendiri, pramuka diawali dengan munculnya kepanduan milik Belanda yang bernama NPO atau Netherlands Padvinders Organisatie pada tahun 1912. Nah, pada tahun 1916, NPO ini berubah namanya menjadi NIPV atau Netherlands Indisch Padvinders Vereniging atau Persatuan Pandu Hindia Belanda. Di tahun yang sama, Mangkunegara yang ke-7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama JPO Javans Padvinder Organisatie. Dengan lahirnya JPO ini, memicu pergerakan nasional untuk membentuk organisasi kepanduan lainnya hingga akhirnya dilarang oleh Belanda. Walaupun begitu, tokoh-tokoh pejuang Indonesia masih ada jalan untuk membuat kepanduan semakin berkembang. Dan pada tahun 1938 dibentuklah sebuah forum untuk semua kepanduan, yaitu BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961, Panji Gerakan Pramuka ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Sejak saat itulah tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai hari lahir Gerakan Pramuka yang merupakan simbol persatuan kepanduan Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah pramukaan di Indonesia. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Netherlands Padvinder Organisatie atau NPO dengan pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indisch Padvinder Vereniging atau NIVP pada 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara 7 membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javans Padvinder Organisatie atau JPO. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya Hizbul Wathan pada 1918, DJP atau Jong Java Padvinders pada 1923, Nationale Padvinder atau NP, National Indonesian Padvinders atau NATIPIJ, Pandu Pemuda Sumatera atau PPS, dan penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO atau Indonesian Padvinders Organisatie pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, National Padvinders Organisatie atau NPO dan Jong Indonesian Padvinders Organisatie atau JIPO. Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda
menggunakan istilah Pathfinder. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim memperkenalkan istilah Pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada 23 Mei 1928 muncul PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, Natipits, dan PPS. Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Federasi tersebut dibentuklah Berkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia, namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggotanya yang tergabung di dalamnya. Pada 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Prijono, Dr. Aziz Soleh, serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Buah hasil dari kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka. Maka peristiwa ini disebut sebagai hari permulaan tahun kerja. Pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh-tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan organisasi gerakan pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh, ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka, dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan pramuka kepada masyarakat. Maka peristiwa ini dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka yang saat ini masih diperingati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.